Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Rizka dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Di sini saya dan rekan saya akan menyampaikan materi tentang Ad-Darsu Ar-Rabi'u fi Hukukil Walidain. Kepada Pak Basit dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Sera yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang telah kami buat. Oke, yang bertemakan fi hukukil walidain atau di dalam hak-hak kedua orang tua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya mahma tukazzibta minal masyaqqati fi khidmati abika wa ummika fa in huquqihuma 'alaika fawqa zalika adhafa mudha'afa fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat 33 sampai 34. Ya bunayya unzur ila tiflil shaghira wa ila ishfaqi abawaihi alaihi wasihatihi wasaqomihi ta'lam miqdara ma qasi abu ki pitar baituka hatta balagta muballigh rijal. Ya bunayya innaka fi hadhihi sa'ah allati wafaqani Allahu li an atawalla irsyadaka fiha la tazalu tataqallabu fi ni'matin abikal ladzi biwalika bin nafaqati bima fi wus'ihi wala yadhanna 'alaika bima fi taqati wala abawaika mastata'tu an tajlisa hadal majlis. Yang artinya, wahai anakku, setiap manusia harus memiliki martabat yang tinggi, rasa malu yang agung, serta dicintai oleh Allah dan manusia. Ia seharusnya berkeinginan agar kedudukannya berbeda di atas segala kedudukan. Namun, seorang ayah menginginkan agar anaknya memiliki kedudukan yang lebih tinggi darinya, lebih mulia dan lebih terhormat. Maka bagaimana seharusnya engkau memperlakukan seseorang yang lebih mengutamakanmu daripada dirinya sendiri dan menginginkan bagimu lebih dari apa yang diinginkan untuknya? Wahai anakku, waspadalah sebaik-baiknya agar jangan sampai engkau membuat ayahmu murka atau ibumu marah, sebab kemurkaan Allah terkait dengan kemurkaan kedua orang tua. Barang siapa dimurkai Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dan dunia dan akhirat. Wahai anakku, taatilah ayah dan ibumu, dan janganlah engkau menantang keduanya dalam hal apapun, kecuali bila mereka memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Tuhanmu, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Sebagaimana firman Allah, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya. Quran Surat Al-Luqman ayat 14 dan 15. Selanjutnya kepada Pak Basit dipersilahkan. Selanjutnya saya akan kembali membacakan, yaitu
Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampaikan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada engkaulah tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau menanti keduanya, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepadaku tempat kembalimu, dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Wahai anakku, sesungguhnya orang yang paling besar cintanya kepadamu adalah ayahmu. Dia yang telah membesarkanmu sejak kecil, membimbingmu di jalan kebenaran melalui pengajaran dan pendidikan, hingga engkau menjadi seorang penuntut ilmu agama. Maka berusahalah menerima nasihat-nasihatnya, karena dia lebih mengetahui apa yang baik dan manfaat bagimu, serta apa yang dapat membahayakanmu. Allah lah yang akan melihara petunjuk, bimbingan, dan kebaikanmu. Selanjutnya yaitu membahas gramatika bahasa. Kalimat pertama yang akan disampaikan oleh Pak Basit, dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan gramatika bahasa dari penjelasan kita hari ini. Yang pertama ada kata baina. Jenis katanya zorob atau kata keterangan tempat dan waktu. I'rabnya atau fungsinya yaitu mabni ala fathah dalam posisi jorob makan atau keterangan tempat, bermakna di antara. Terus selanjutnya yaitu tolabi. Ini termasuk jenis kata isim majrur, dan i'rab ataupun fungsinya yaitu mengikuti huruf jar majrur karena menjadi mudhof ilaih dari tulab. Terus mudhof ilaih kata yang diidhofahkan bermakna ilmu. Selanjutnya yaitu ada kata al-ilmu, dan jenis kata ini termasuk isim majrur ya. Terus i'rab ataupun fungsinya yaitu majrur karena menjadi mudhof ilaih dari tulab bermakna ilmu. Terus selanjutnya yaitu di sini juga ada kalimat tadi yang pertama itu kalimat pertama baina thalabil ilmi asyarif ya, yang artinya tadi udah dijelaskan. Terus sekarang asyarif bisa dikatakan itu jenis katanya naat sifat. I'rab ataupun fungsinya yaitu majrur mengikuti man'ut atau al-alim, al-ilm yang artinya yang mulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan gramatika dari kalimat ya bunayya kullu insanin yajibu ayyakuna rafi'al qadri azimal haya'u mahbuban indallahi wa indan nas wa yatamanni ayyakuna maqamahu fawqa kulli maqam. Di sini ada kata ya, sudah katakan itu jenisnya harf nida, dan i'rab ataupun fungsinya yaitu partikel panggilan. Terus keterangannya digunakan untuk memanggil seseorang, yaitu ya nida. Terus ada kata bunaya, ini termasuk jenis isim manada, dan ini termasuk i'rabnya yaitu atau fungsinya yaitu munada mudhof mansub dengan fathah. Adapun keterangannya yaitu bentuk tasghir dari ibni yang artinya wahai anakku. Terus yang ketiga yaitu ada kulu. Ini kata kulu ini termasuk jenisnya isim, dan i'rab ataupun fungsinya yaitu mubtada marfu dengan doma, dan keterangannya yaitu subjek kalimat. Terus kan
Mohon maaf untuk jenis kalimat yang keduanya saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena waktunya juga ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kalimat yang ketiga yang berbunyi lakinnal lidai yuhibbu liwaladihi ayyakuna arfa'a minhu manzilah wa akbara minhu maqaman wa a'azza minhu jahan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dari kalimat tersebut yaitu hanya 3 kata saja ya. Lakinna, walidai dan yuhibbu. Oke. Saya akan menjelaskan lakinna ini termasuk jenis harf nasab wa ta'kid dan i'rab ataupun fungsinya yaitu memasukkan isimnya dalam keadaan mansub dan khobarnya marfu dan keterangannya yaitu tetapi sesungguhnya. Lakinna itu artinya tetapi ataupun sesungguhnya. Terus selanjutnya yaitu ada kata al-walid. Bisa dikatakan ini jenisnya isim lakinnaha mansub dengan fathah fiil i'rab ataupun fungsinya yaitu seorang ayah dan di sini tidak ada keterangannya ya. Terus yang ketiga yaitu yuhibbu, ini termasuk jenisnya fiil mudhari marfu dengan dhamma. Ini fungsinya yaitu sebagai ya i'rabnya ya sebagai fiil atau kata kerja yang artinya mencintai atau menginginkan yuhibbu itu. Oke. Selanjutnya saya akan kembali menjelaskan kalimat yang keempat dan saya akan menjelaskan jenis kalimat atau gramatikanya hanya 3 kata saja ya. Kalimatnya yaitu famaza yajibu anta amila man fadlika ala nafsihi wa tamanna laka aksara mimma yatamanna laha. Yang artinya, maka bagaimana seharusnya engkau memperlakukan orang yang telah mengutamakanmu atas dirinya sendiri dan menginginkan untukmu lebih dari yang ia inginkan bagi dirinya. Ada kosakatanya fa, ini termasuk jenis harf atof atau sababiyah. I'rab ataupun fungsinya yaitu penghubung yang memberi makna sebab atau penjelasan. Terus keterangannya maka. Terus ada juga kata maza, jenisnya isim istifham. I'rab ataupun fungsinya dalam posisi maf'ul bi yang artinya atau keterangannya apa atau bagaimana. Maza. Terus yang selanjutnya itu yuhib yajibu. Nah, ini termasuk jenisnya fi'il mudhari marfu dengan dhamma. Artinya wajib atau seharusnya. Terus selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan kembali menjawab kalimat yang kelima dan akan menjelaskan kosakatanya 3 kata kembali. Ya bunayya ihzar kullil hadaro an taghdiba abaka aw taghdiba ummaka fa in ghadaballahu maqrunan yaghdib ya yughadibil walidain wa man ghadiballahu alaihi faqad khasirat dunya wal akhirah. Yang artinya, wahai anakku, berhati-hatilah sebaik-baiknya agar engkau tidak membuat ayahmu marah dan ibumu marah, karena kemurkaan Allah terkait dengan kemurkaan kedua orang tua, dan barang siapa dimurkai Allah sesungguhnya ia telah rugi di dunia dan di akhirat. Oke, ada gramatika yaitu kata ya, jenisnya harf nida, fungsi ataupun i'rabnya itu huruf panggilan, keterangannya wahai. Terus ada lagi kata bunayya, ini termasuk jenisnya isim manada. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu munada mansub fathah. Munada mudhof mansub dengan fathah. Keterangannya yaitu bentuk tasghir. Bentuk tasghir dari ibni yang artinya wahai anakku. Terus selanjutnya yaitu ada ihzar. Kata ihzar ini termasuk jenisnya fi'il amr atau kata kerja perintah.
fungsi ataupun i'rabnya yaitu mabni ala sukun, dan keterangannya yaitu artinya berhati-hatilah ataupun waspadalah. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kembali kalimat yang ke-6. Ya bunayya, ati' abaka wa ummaka wa wala tukhaliquhuma fi syai'in inna illa idza amaraka bi ma'siyati mauluka fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang artinya, wahai anak-anakku, taatilah ayahmu dan ibumu, dan janganlah engkau menantang keduanya dalam hal apapun, kecuali jika keduanya memerintahkan kepada maksiat kepada Tuhanmu, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Pencipta. Adapun gramatika dari kata ya yang termasuk jenisnya harf nida, fungsi ataupun i'rabnya yaitu huruf panggilan, keterangannya wahai. Ini sama kayak yang tadi ya. Bunaya jenis katanya isim manada atau mansub, fungsinya ataupun i'rabnya itu anakku. Uti' apa api ya? Uti' ini termasuk jenisnya fi'il amar atau mabni ala sukun, yang artinya atau fungsi ataupun i'rabnya taatilah. Terus selanjutnya saya akan kembali membacakan kalimat yang ke-7. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaika ilayyal maswir. Yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada keduanya, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyampaikannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kamu kembali. Gramatika dari kata wa termasuk jenis harf athof, fungsi ataupun i'rabnya yaitu penghubung, keterangannya dan. Wasaina, ada kata wasaina, jenisnya ini fi'il madi plus fa'il atau na sama dengan kami. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu kami telah wasiatkan. Di situ tidak ada keterangannya. Illa maf'ul illal insana. Ini termasuk jenis maf'ul bih ataupun mansub. Ini fungsi ataupun i'rabnya yaitu manusia dan tidak ada keterangannya. Selanjutnya saya akan kembali membacakan kalimat yang ke-8 dan artinya oleh teman saya Sera. Wa in jahadaka ala antasyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dan sesuatu yang tidak engkau ketahui, maka janganlah engkau taati keduanya, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kau kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah ya. Selanjutnya saya akan kembali membacakan gramatika ataupun kata-kata yang tadi sudah dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan kembali membacakan 3 kata. Wa in jahadaka dan juga ala inna. Kata yang pertama wa in, ini termasuk jenis huruf syarat. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu dan jika, keterangannya ini tidak ada. Selanjutnya yaitu jahadaka, termasuk jenis fi'il madi plus fa'il atau alif sama dengan apa tuh, nggak tahu ada lagi. Alif sama dengan keduanya plus maf'ul bih atau ka.
Fungsi ataupun i'rabnya yaitu keduanya memaksamu berjuang terhadapmu. Terakhir yaitu ala inna, ini termasuk jenis jar plus harf nasab. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu agar atau untuk dan tidak ada keterangannya. Ya, selanjutnya saya akan kembali membacakan kalimat yang ke-9. Ya bunayya in asyaddan nas hubban laka huwa abuka alladhi tawalla tarbaitaka sagiran wasalaka tariqar rasyad fi ta'limika hatta sirta min talabil ulumi dainiyan. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya orang yang paling besar cintanya kepadamu adalah ayahmu yang telah mengasuhmu sejak kecil dan menempuh jalan kebaikan dalam mendidikmu hingga engkau menjadi salah satu dari penuntut ilmu agama. Nah, udah. Adapun gramatikanya yaitu ya, jenisnya harf nida. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu partikel panggilan. Keterangannya yaitu wahai. Selanjutnya yaitu bunaya, jenisnya ini munada plus mudhaf ilaih atau ya al mutakallim. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu anakku dan tidak ada keterangan. Inna, ini termasuk jenis harf taudid wa nasb. Adapun fungsi ataupun i'rabnya yaitu huruf penegasan. Selanjutnya saya kembali akan membacakan kalimat yang ke-10 yaitu Fahris ana qabuli tasahihi bahwa adoro minka bima yaslihuka wa ma yanfa'uka wa ma yasrika wallahi yatawalla hidayatika wa irsyadaka wa solahaka. Yang artinya, maka berusahalah untuk menerima nasihatnya karena dia lebih mengetahui daripadamu tentang apa yang baik bagimu, apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya bagimu, dan Allah lah yang memelihara petunjuk, bimbingan serta kebaikanmu. Sudah. Nah, adapun gramatika ataupun kata-katanya yaitu 3 kata fa, ihris, ahris dan ala. Mulai dari kata fa, jenisnya ini termasuk huruf ataf ataupun jawab. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu maka, tidak ada. Adapun dari kata ahris yang jenisnya fil amar, fungsi ataupun i'rabnya yaitu berusahalah atau berpegang teguhlah, tidak ada keterangannya. Dan yang terakhir yaitu kata ala, ini termasuk jenis harf jar. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu atas. Baik, kesimpulannya dari apa yang dijelaskan dari awal hingga akhir, yaitu kemudian seorang menuntut ilmu terletak bukan hanya pada banyaknya pengetahuan, tetapi juga pada adab akhlak dan penghormatan terhadap orang tua dan guru. Orang tua khususnya ayah, dan yaitu ketaatan kepada orang tua, larangan durhaka kepada orang tua, perintah bersyukur, dorongan untuk menerima nasihat, penegasan bahwa Allah lah yang menjadi penolong, pembimbing dan pemberi hidayah. Mungkin cukup sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemakan baina tolabil ilmi syarif, atau diantara yang mencari ilmu. Ya bunayya kullu insanin yuhibbu ayyakuna rafi'al qadri azimil jah mahbuban 'indallahi wa 'indan nas wa yatamanni ayyakuna maqamuhu fawqa kulli maqam
lakinnal walidi yuhibbu liwalidihi ayyakuna narfa' minhu manzilatan wa akbara minhu maqaman wa a'azza minhu jahan fi ma za yajibu an tu'amila may yuqaddimuka ala nafsihi wa yatamanni laka aksara mimma yatamanni laha ya bunayya ihzar kullu hzarin inna tughdiba abaka aw tughdiba ummaka inna ghadaballahu maqrunan bi ghadabil walidain wa man ghadiballahu alaihi faqad khasira dunya wal akhirah ya bunayya ati' abaka wa amaka wa la takhalifhuma fi syai'in illa idza amaraka bi ma'siyati mauluka fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabilan man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Luqman ayat 14 dan 15. Ya bunayya inna asyaddan nas hubban laka huwa abuka alladhi tawalli tarbituka saghiran wasalaka tariqa rasyadi fi ta'limika hatta sirta man talabil ulumi dainiyah fahris ala qabulin nasihuhu fahuwa adra milka bima yusibaka wa ma yanfa'uka wa ma yadharika wallahu yatawalla hadayatuka wa irsyadaka wa solahaka. Oke, itu mungkin ya bahasa Arabnya. Sekarang kembali ke Sarah untuk membacakan artinya. Dan yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampaikannya dalam dunia tahun. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampaikan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada engkaulah tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau menanti keduanya, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepadaku tempat kembalimu, dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Wahai anakku, sesungguhnya orang yang paling besar cintanya kepadamu adalah ayahmu. Dia yang telah membesarkanmu sejak kecil, membimbingmu di jalan kebenaran melalui
pengajaran dan pendidikan hingga engkau menjadi seorang penuntut ilmu agama. Maka berusahalah menerima nasihat-nasihatnya, karena dia lebih mengetahui apa yang baik dan manfaat bagimu serta apa yang dapat membahayakanmu. Allah lah yang akan melihara petunjuk, bimbingan dan kebaikanmu. Selanjutnya yaitu membahas gramatika bahasa. Kalimat pertama yang akan disampaikan oleh Pak Basit, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada teman saya yang sudah membacakan tadi artinya yang begitu jelas dan juga lugas. Oke, selanjutnya saya akan membacakan gramatika bahasa dari penjelasan kita hari ini. Yang pertama, ada kata baina, jenis katanya zorob atau kata keterangan tempat dan waktu. I'rabnya atau fungsinya yaitu mabni ala fathah dalam posisi juruf makan atau keterangan tempat, bermakna di antara. Terus selanjutnya yaitu tolabi. Ini termasuk jenis kata isim majrur, dan i'rab ataupun fungsinya yaitu mengikuti huruf jar majrur karena menjadi mudhof ilaih dari tulab. Terus mudhof ilaih kata yang diidhofahkan bermakna ilmu. Selanjutnya yaitu ada kata al-ilmu, dan jenis kata ini termasuk isim majrur ya. Terus i'rab ataupun fungsinya yaitu majrur karena menjadi mudhof ilaih dari tulab bermakna ilmu. Terus selanjutnya yaitu di sini juga ada kalimat tadi yang pertama itu kalimat pertama baina thalabil ilmi asyarif ya, yang artinya tadi udah dijelaskan. Terus sekarang asyarif bisa dikatakan itu jenis katanya naat sifat. I'rab ataupun fungsinya yaitu majrur mengikuti man'ut atau al-alim, al-ilm yang artinya yang mulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan gramatika dari kalimat ya bunayya kullu insanin yajibu ayyakuna rafi'al qadri azimal haya'u mahbuban indallahi wa indan nas wa yatamanni ayyakuna maqamahu fawqa kulli maqam. Di sini ada kata ya, sudah katakan itu jenisnya harf nida, dan i'rab ataupun fungsinya yaitu partikel panggilan. Terus keterangannya digunakan untuk memanggil seseorang, yaitu ya nida. Terus ada kata bunaya, ini termasuk jenis isim manada, dan ini termasuk i'rabnya yaitu atau fungsinya yaitu munada mudhof mansub dengan fathah. Adapun keterangannya yaitu bentuk tasghir dari ibni yang artinya wahai anakku. Terus yang ketiga yaitu ada kullu. Ini kata kullu ini termasuk jenisnya isim, dan i'rab ataupun fungsinya yaitu mubtada marfu dengan doma, dan keterangannya yaitu subjek kalimat. Terus kalimat yang ketiga langsung ya. Dan mohon maaf untuk jenis kalimat yang keduanya saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena waktunya juga ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kalimat yang ketiga yang berbunyi lakinnal lidai yuhibbu liwaladihi ayyakuna arfa'a minhu manzilah wa akbara minhu maqaman wa a'azza minhu jahan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dari kalimat tersebut yaitu hanya 3 kata saja ya. Lakinna, walidai dan yuhibbu. Oke. Saya akan menjelaskan lakinna ini termasuk jenis harf nasab wa ta'kid, dan
I'rab ataupun fungsinya yaitu memasukkan isimnya dalam keadaan mansub dan khobarnya marfu, dan keterangannya yaitu tetapi sesungguhnya. Lakinna itu artinya tetapi ataupun sesungguhnya. Terus selanjutnya yaitu ada kata al-walid. Bisa dikatakan ini jenisnya isim lakinnaha mansub dengan fathah fiil i'rab ataupun fungsinya yaitu seorang ayah, dan di sini tidak ada keterangannya ya. Terus yang ketiga yaitu yuhibbu, ini termasuk jenisnya fiil mudhari marfu dengan dhamma. Ini fungsinya yaitu sebagai ya i'rabnya ya sebagai fiil atau kata kerja yang artinya mencintai atau menginginkan, yuhibbu itu. Oke. Selanjutnya saya akan kembali menjelaskan kalimat yang keempat, dan saya akan menjelaskan jenis kalimat atau gramatikanya hanya 3 kata saja ya. Kalimatnya yaitu famaza yajibu anta amila man fadlika ala nafsihi wa tamanna laka aksaro mimma yatamanna laha. Artinya mau sama saya artinya Sama apa? mana tuh? Yang kalimat keempat itu kan ada artinya. Sebetulnya tadi juga kalimat ketiga juga ada artinya. Mana? Lupa. Kalimat keempat aja. Kalimat keempat. Terus Ya. pelan-pelan. 4 mana 4? Oh iya, aku udah potong. Yang artinya, maka bagaimana seharusnya engkau memperlakukan orang yang telah mengutamakanmu atas dirinya sendiri dan menginginkan untukmu lebih dari yang ia inginkan bagi dirinya. Oke, terima kasih. Saya sudah menjelaskan atau membacakan artinya. Sekarang saya akan kembali. Ada kata atau kosakatanya fa. Ini termasuk jenis harf atau sababiyah. I'rab ataupun fungsinya yaitu penghubung yang memberi makna, sebab atau penjelasan. Terus keterangannya maka. Terus ada juga kata maza, jenisnya isim istifham. I'rab ataupun fungsinya dalam posisi maf'ul bi, yang artinya atau keterangannya apa atau bagaimana. Maza. Terus yang selanjutnya itu yuhib yajibu. Nah, ini termasuk jenisnya fi'il mudhari marfu dengan dhamma. Artinya wajib atau seharusnya. Terus selanjutnya saya akan kembali menjawab kalimat yang kelima dan akan menjelaskan kosakatanya 3 kata kembali. Ya bunayya ihzar kullil hadaro an taghdiba abaka aw taghdiba ummaka fa in ghadaballahu maqrunan yugodobil walidain wa man ghadiballahu alaihi faqad khasirat dunya wal akhirah. Yang artinya, wahai anakku, berhati-hatilah sebaik-baiknya agar engkau tidak membuat ayahmu marah dan ibumu marah, karena kemurkaan Allah terkait dengan kemurkaan kedua orang tua, dan barang siapa dimurkai Allah, sesungguhnya ia telah rugi di dunia dan di akhirat. Oke, ada gramatika yaitu kata ya, jenisnya harf nida, fungsi ataupun i'rabnya itu huruf panggilan, keterangannya wahai. Terus ada lagi kata bunayya. Ini termasuk jenisnya isim manada. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu munada mansub fathah. Munada mudhof mansub dengan fathah. Keterangannya yaitu bentuk tasghir. Bentuk tasghir dari ibni yang artinya wahai anakku. Terus selanjutnya yaitu ada ihzar. Kata ihzar ini termasuk jenisnya fi'il amr atau kata kerja perintah. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu mabni ala sukun, dan keterangannya yaitu artinya berhati-hatilah
ataupun waspadalah. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kembali kalimat yang ke-6. Ya bunayya, ati' abaka wa ummaka wa wala tukhaliquhuma fi syai'in inna illa idza amaraka bi ma'siyati mauluka fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang artinya, wahai anak-anakku, taatilah ayahmu dan ibumu, dan janganlah engkau menantang keduanya dalam hal apapun, kecuali jika keduanya memerintahkan kepada maksiat kepada Tuhanmu, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Pencipta. Adapun gramatika dari kata ya yang artinya termasuk jenisnya harf nida, fungsi ataupun i'rabnya yaitu huruf panggilan, keterangannya wahai. Ini sama kayak yang tadi ya. Bunaya jenis katanya isim manada atau mansub, fungsinya ataupun i'rabnya itu anakku. Uti' tiap api ya. Uti' ini termasuk jenisnya fi'il amar atau mabni ala sukun yang artinya atau fungsi ataupun i'rabnya ta'atillah. Terus selanjutnya saya akan kembali membacakan kalimat yang ke-7. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal maswir. Yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada keduanya, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyampaikannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kamu kembali. Gramatika dari kata wa termasuk jenis harf athof, fungsi ataupun i'rabnya yaitu penghubung, keterangannya dan. Wasoina, ada kata wasoina, jenisnya ini fi'il madi plus fa'il atau na sama dengan kami. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu kami telah wasiatkan. Di situ tidak ada keterangannya. Illa maf'ul illal insana. Ini termasuk jenis maf'ul bih ataupun mansub. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu manusia dan tidak ada keterangannya. Selanjutnya saya akan kembali membacakan kalimat yang ke-8 dan nanti artinya oleh teman saya Sera. Wa in jahadaka ala antasyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dan sesuatu yang tidak engkau ketahui, maka janganlah engkau taati keduanya, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kau kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah ya. Selanjutnya saya akan kembali membacakan gramatika ataupun kata-kata yang tadi sudah dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan kembali membacakan 3 kata. Wa in jahadaka dan juga ala inna. Kata yang pertama wa in, ini termasuk jenis huruf syarat. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu dan jika, keterangannya ini tidak ada. Selanjutnya jahadaka termasuk jenis fi'il madi plus fa'il atau alif sama dengan apa tuh, nggak tahu ada lagi. Alif sama dengan keduanya plus maf'ul bih atau ka. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu keduanya memaksamu berjuang terhadapmu.
Terakhir yaitu ala inna, ini termasuk jenis jar plus harf nasab. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu agar atau untuk dan tidak ada keterangannya. Oke, selanjutnya saya akan kembali membacakan kalimat yang ke-9. Ya bunayya in asyaddan nas hubban laka huwa abuka alladhi tawalla tarabaitaka sagiran wasalaka tariqar rasyad fi ta'limika hatta sirta min talabil ulumi daimiyan. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya orang yang paling besar cintanya kepadamu adalah ayahmu yang telah mengasuhmu sejak kecil dan menempuh jalan kebaikan dalam mendidikmu hingga engkau menjadi salah satu dari penuntut ilmu agama. Nah, udah. Adapun gramatikanya yaitu ya, jenisnya harf nida, fungsi ataupun i'rabnya yaitu partikel panggilan, keterangannya yaitu wahai. Selanjutnya yaitu bunaya, jenisnya ini munada plus mudhof ilaih atau ya al mutakallim. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu anakku dan tidak ada keterangan. Inna ini termasuk jenis harf taudid wa nasb. Adapun fungsi ataupun i'rabnya yaitu huruf penegasan. Selanjutnya saya kembali akan membacakan kalimat yang ke-10 yaitu Fahris ana qabuli tasahihi falla adoro minka bima yaslihuka wa ma yanfa'uka wa ma yasrika wallahi yatawalla hidayatika wa irsyadaka wa solahaka. Yang artinya, maka berusahalah untuk menerima nasihatnya karena dia lebih mengetahui daripadamu tentang apa yang baik bagimu, apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya bagimu, dan Allah lah yang memelihara petunjuk, bimbingan serta kebaikanmu. Sudah. Nah, adapun gramatika ataupun kata-katanya yaitu 3 kata fa, ihris, ahris dan ala. Mulai dari kata fa, jenisnya ini termasuk huruf ataf ataupun jawab. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu maka, tidak ada. Adapun dari kata ahris yang jenisnya fil amar, fungsi ataupun i'rabnya yaitu berusahalah atau berpegang teguhlah, tidak ada keterangannya. Dan yang terakhir yaitu kata ala, ini termasuk jenis harf jar. Fungsi ataupun i'rabnya yaitu atas. Baik, kesimpulannya dari apa yang dijelaskan dari awal hingga akhir, yaitu kemudian seorang menuntut ilmu terletak bukan hanya pada banyaknya pengetahuan, tetapi juga pada adab akhlak dan penghormatan terhadap orang tua dan guru. Orang tua khususnya ayah, dan yaitu ketaatan kepada orang tua, larangan durhaka kepada orang tua, perintah bersyukur, dorongan untuk menerima nasihat, penegasan bahwa Allah lah yang menjadi penolong, pembimbing dan pemberi hidayah. Mungkin cukup sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.